Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih Abi Umi atas waktu dan kesempatannya. Pada pagi hari ini, Jumat 27 Oktober 2023, izinkan saya berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan program calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Yang perlu Abi Umi ketahui bahwasanya di situ sudah ada banner yang alhamdulillah salah satu produk dari calon guru penggerak. Jadi alhamdulillah bisa cetak banner sendiri, ngedit banner sendiri, alhamdulillah ya. Ini salah satu. Masih banyak yang lainnya. Contohnya juga di situ sudah ada YouTube saya masih ya semenjak calon guru penggerak, isinya ya tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Harapannya nanti Abi Umi yang berminat dan bersedia dan ikut bisa melihat hasil-hasil saya sebagai bahan untuk rujukan. Nah, pada pagi hari ini diseminasi itu sama saja artinya kita sosialisasi ya. Jadi jangan kaget apa itu diseminasi. Diseminasi adalah kita menyampaikan ilmu, pengalaman kita, kemudian nanti dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan budaya positif di sekolah ini adalah salah satu modul di calon guru penggerak. Jadi yang perlu diketahui, calon guru penggerak ini ada 10 modul dan kurang lebih kita 6 sampai 8 bulan untuk menyelesaikan 10 modul itu. Tidak bisa duluan, tidak bisa terakhiran karena itu jadwal. Ya. Jadi alhamdulillah saya mulai di tanggal 17 Agustus 16 Agustus 2023. Nanti insya Allah selesainya sekitar bulan April. Ya. Jadi masih panjang dan masih banyak ilmu yang harus saya dapatkan. Di sini saya sedikit akan berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini sudah masuk modul 1.4. Artinya sudah 4 modul yang saya pelajari dan pada hari ini modul keempat yang akan saya bagikan ke Abi Umi semuanya. Oke. Untuk memahami biar kita nggak salah arah, kita sebelum belajar biasanya ke anak-anak juga kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran kita, betul? Ya. Jadi sebelum apa-apa, sebelum mengajar kita harus kasih tahu dulu anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa. Jadi anak-anak itu nggak bingung kita mau belajar apa ya. Jadi kita di awal setelah kita menyapa, setelah kita berdoa, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, kita pada hari ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang fokus titiknya adalah di nomor 1, guru dapat memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi harapannya setelah kita nanti diskusi, kita dapat paham, setelah paham kita terapkan budaya positif di sekolah itu bagaimana. Budaya positif di sekolah kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama kita harus memahami dulu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita semua ini manusia punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi biar kita hidupnya nyaman. Yang kedua, guru dapat memahami 3 motivasi perilaku manusia. Kita dalam berperilaku, kita dalam beraktivitas pasti punya motivasi, punya semangat sendiri. Apa motivasinya kita nanti kita bahas. Kemudian guru dapat memahami dan menerapkan 5 posisi kontrol. Jadi nanti kita belajar sebagai guru, kita mengontrol siswa kita ada 5 peran. Kita selama ini di bagian mana nanti kita belajar. Dan yang terakhir, kita dapat memahami dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi nanti misalnya ada siswa yang bermasalah di kelas, bagaimana cara kita menanganinya? Apakah kita sudah segitiga restitusi atau kita masih menerapkan budaya yang ada di sekolah kita? Oke ya, Abi Umi, tujuannya adalah kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah kegiatan yang baik,
yaitu berpusat pada murid. Yang disebut positif itu positif untuk murid. Kita sebagai guru ini tujuannya adalah untuk kebaikan murid kita. Mau kita pintar ngajarnya, itu tujuannya untuk murid kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk murid kita, ya. Oke, sebelum kita belajar, kita kesepakatan kelas dulu, ya. Jadi biasanya kalau ke anak-anak juga kita coba setelah tahu tujuannya kita sepakati dulu. Kalau memang nggak sepakat kita hapus. Kalau memang sudah sepakat, oke. Kalau memang perlu ditambah, tambah. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Nanti jangan unek-uneknya jangan dipendam, keluarin, ya. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati, ya. Misalnya nanti temannya nggak sesuai dengan pendapat kita, dihormati, ya. Boleh disanggah tapi dengan bahasa yang santun. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lainnya mendengarkan. Itu adalah saling menghargai. Berpendapat setelah dipersilahkan oleh saya, karena saya di sini sebagai pemateri lah, ya, sebagai pemandu jalannya diskusi. Nanti saya persilahkan jika ada yang ingin berpendapat. Berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Masih ada yang belum gembira? Hah? Sedih semua? Kita harus gembira dulu biar kita energi positifnya itu dapat. Kalau kita masih sedih mikirin di rumah, aduh anaknya udah nyusu belum ya misalnya, yakin aja di rumah itu udah ada yang nungguin, udah ada yang, ya percayalah di rumah sehat-sehat semuanya. Kita posisi di sekolah, kita fokus di sekolah ke anak-anak kita di sekolah, karena ada 25 anak-anak yang menunggu kegembiraan kita di kelas, betul? Ya. Kita ice breaking dulu. Biar anak-anak itu gak ngantuk, biar semangat, kita itu harus banyak-banyak ice breaking, ya. Sebelum ini silakan berdiri dulu ya. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu tentang kita yang marak sekarang itu anti bully, betul nggak? Mungkin Nabi Umi juga sudah hafal tentang lagu di sini senang, di sana senang. Tahu? Diganti dengan liriknya tahu? Oke, ya kita nyanyi. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, beri tuang kita semua. Silakan duduk. Oke. Jadi sekarang yang masih marak itu bullying. Jadi ketika bahkan saking saya seringnya nyanyi dengan anak-anak di rumah itu ada yang les. Akila, anak saya baru 3 tahun sudah apa lagi itu, ya sudah. Jadi ketika dia mau mukul temennya, mau dia kan sekarang udah bisa. Ayo dulu itu udah bisa. Itu langsung saya nyanyi. Tidak dia langsung nyanyi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul. Jadi menstimulus biar ketika dia emosi jadi nyanyi. Ya, itu salah satu tujuan kita menyampaikan pesan melalui lagu. Ya, mungkin kalau anak kelas kecil paham lah. Kalau anak kelas besar hanya suruh nyanyi kayak gitu lucu ya. Malah pukul-pukulan beneran ya. Apalagi SMP, SMA dan lain-lainnya. Oke. Sekarang kita ice breaking yang bermakna. Cobalah buka. Oke ya. Kita akan bermain peran. 1, 2, 1, 2. Oke. Umi Rani dengan Umi Dwi, Umi Risa dengan Umi Rosi, Abi Roban dengan Abi Rozal, Abi Maulidi dengan Abi Kur. Umi kan? Gak punya bahasa-bahasa. Ya, Oke, Umi Ikat memperhatikan sebagai pengamat. Si A adalah sebelah kanan. Jadi Umi Dwi, Umi Risa, Abi Roban sama Abi Maulidi adalah si A. Tugasnya adalah
Coba Abi bisa tulis di kertas atau langsung tulis di tangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Abi atau dalam hidup Umi. Boleh di kertas, boleh di tangan kanan. Ya, jangan ada yang tahu, bahkan sampingnya jangan ada yang tahu. Satu saja, sesuatu yang paling berharga di hidup Abi Umi semuanya. Boleh di tangan, boleh di kertas, terus nanti kertasnya dikepal. Sesuatu orang terserah, yang penting tulisan di situ ada sesuatu yang berharga dan itu perlu dijaga baik-baik. Abi apa sudah? Abi ini sudah? Minggu sudah? Ya coba ditulis dulu. Yang berharga dan orang lain nggak harus tahu, ini yang harus saya jaga baik-baik. Nah, silakan. Bisa sudah? Oke. Ayo minggu kita minggu. Jangan sampai ada yang tahu. Saya juga nanti nggak akan mau tahu karena itu adalah urusan pribadi Abi. Itu berharga. Sudah? Silakan kepalkan tangan yang ada tulisannya tadi erat-erat, ya, sekuat tenaga karena itu penting untuk hidup kita. Kalau Abi Roban saya tahu istrinya. Oke, salah ya. Sekarang tugas B yang sebelah kiri Mirani, Umi Rosi, Abi Gozal dan Abi Kurniawan. Cobalah dengan segala cara, gimana caranya tangan teman kita itu bisa terbuka. Boleh dibujuk, boleh digoda, boleh ditawarin uang, boleh dimarahin, boleh dijewer. Yang penting boleh, yang penting tujuan kita tangan teman kita terbuka dan tahu apa isi tulisannya. Iya dong. Dibuka apa isinya? Oke ya, waktunya cuma 20 detik. Untuk si B berusaha, boleh membujuk, boleh nih kita kasih duit nih. Silakan, boleh mencaci maki. Apa sih cuma ini doang nggak mau? Silakan. Atau ditraktir nanti di kantin kalau bisa buka. Kalau biasanya kita sering bujuk murid, ayo lah. Ayo buka lah. Bisa. Kalau dengan cara lembut, dengan cara rasa. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Oke, stop. Ada yang terbuka kan ini? Saya terbuka terus ya. Terbuka terus ya. Terbuka. Tapi tahu isinya, Bu? Iya. Berarti berhasil ya si A ya. Ada yang terbuka, tapi mau nih? Saya tahu semangat tadi. Orangnya sebetulnya. Ini kan? Gak mau buka. Udah diapain sama kita? Oke. Saya minta komentarnya satu deh, mengulangi. Bisa buka nggak? Nggak bisa. Usahanya apa? Udah berusaha. Udah dikit-dikit, apa lagi ya, Wi? Dikit-dikit. Masih tetap nggak mau. Iya, Pak. Oke. Sekarang komentar yang nggak mau. Biroban lah. Apa mau Didi? Boleh, silakan. Biroban. Kenapa nggak mau buka ya? Udah ditawarin apa kok nggak mau buka? Ditawarin apa? Ya rasanya ya. Pantas gak mau buka ya. Oke. Rahasianya sih.
ketulusan hati. Oke, siap. Next, udah mix itu. Oke, jadi gak ada yang suka ya? Gak ada usaha yang kuat mungkin dari si B? Saya kuat Apa? Apa B? Tawarin uang, Oh. udah. Gak mau? Nggak mau ya? Oke, karena itu mungkin berharga banget. Baik. Oke, kita ambil hikmahnya. Inti dari permainan cobalah buka ini berkaitan dengan kontrol diri. Artinya, yang mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Misalnya, kita berprinsip bahwa saya itu A, ya, saya itu B. Mau dirayu, mau digoda, mau dihukum, kita akan tetap berprinsip dengan si A. Benar nggak? Begitu juga murid kita Abi Umi. Sebenarnya mereka itu tidak bisa dikontrol. Mereka sendirilah yang mengontrol diri mereka sendiri. Kemarin saya coba di kelas saya, ada yang membuka karena dicewer. Kemudian bangku dicekik, ya dalam buka aja. Itu pun anak yang membuka itu pun yang kontrol diri dia sendiri. Ya udahlah saya buka daripada saya sengsara, ya kan? Ya udahlah saya buka karena saya butuh duit misalnya. Ya udahlah saya buka karena rayuannya enak nih, rayuannya sesuai nih dengan kebutuhan saya, akhirnya dibuka. Artinya kontrol diri, ya kontrol diri dalam diri kita sendiri itu adalah kita tidak bisa. Guru pun sebenarnya nggak bisa mengontrol siswa dalam hal yang itu menjadi prinsip siswa. Kalau saya malas belajar ya malas, misalnya gitu. Mau dirayu, mau dihukum, malas ya malas. Makanya harus tumbuhnya itu dari dalam diri. Inti dari materi kita pada hari ini, gimana caranya apapun kegiatan siswa itu tumbuhnya dari dalam diri siswa sendiri. Dan juga guru juga seperti itu, ya. Jadi intinya itu tadi kontrol diri atau motivasi diri itu sebenarnya yang paling kuat adalah dari dalam diri sendiri. Paham ya? Baik itu mau dimarahi, mau dicaci, mau dimaki, mau digoda, dirayu, kasih duit. Kalau prinsip kita kuat, itu penting bagi kehidupan kita nggak akan lepas. Betul ya? Oke. Nggak perlu saya tahu, nggak perlu saya tanya apa isinya. Itu sudah ada dalam diri sendiri. Oke, next kita akan mulai belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan masing-masing yang dikelompokkan dalam 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia pasti punya tujuan, benar nggak Mimi? Kita mau melakukan apapun, aktivitas apapun punya tujuannya masing-masing, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mau caranya seperti apa? Kalau kita ingin A, akan kita lakukan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, pasti kan? Kalau hidupnya terancam kan nggak bebas kan? Butuhnya itu kita itu butuhnya itu hidupnya bebas, seneng, berpuasa, kasih sayang. Intinya adalah kalau yang bertahan hidup yang di tengah ini itu adalah kebutuhan paling dasar. Ya, kita misalnya bahkan orang sampai mencuri itu sebenarnya dia tahu itu hal jelek, tapi dia memenuhi kebutuhan dasar dia karena dia mungkin nggak punya duit, nggak punya beras dan lain sebagainya. Akhirnya dia mencuri, misalnya. Ataupun untuk kebebasan, misalnya siswa itu suntuk di kelas, dia pengen bebas, bukan untuk pengen apa-apa dan lain sebagainya. Ada bertahan hidup, ada bebas, ada senang, ada pengen dicintai dan juga pengen berpuasa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui, apalagi anak-anak kita. Kita sendiri kita yakin ya, kita butuh 5 ini, apalagi siswa kita yang masih masa remaja. Kita pasti perlu itu. Kita langsung ke contoh
kasus. Kita itu banyak diskusinya, katanya satu kasus gitu. Kasusnya bisa kita ganti, misalnya siapa di sini yang sering minta makan secara paksa? Siapa di kelasnya mungkin sering minta jajan secara paksa? Anak muridnya ada? Kita ibaratkan ini aja deh. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Islam Masalah misalnya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A sudah mendatangi dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kasusnya adalah si Doni ini sering minta bekal temennya makan siangnya dengan paksa. Jika Abi Umi menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, mungkin realnya di kelasnya juga ada yang seperti itu. Apa yang Abi Umi lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba saya minta satu-satu jawabannya dari Abi Umi semuanya. Biasanya kalau menemukan kasus itu, alasan anak merebut itu apa? Satu aja, satu. Lapar. Cek. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama itu karena dia merasa menguasai kelas itu, sehingga punya temennya itu yang punya gue juga gitu, bisa diambil. Oke, terima kasih. Satunya ingin berpuasa di kelas. Ada lagi biasanya alasannya? Mungkin alasannya jahil bisa sama temennya, Jahil. perhatikan, pengen temenan sebenarnya bisa sama temennya. Ingin perhatian. Mega, Biasanya anak itu ya pengen aja gitu, dia pengen makan gitu. pengen makanan itu. Iya. Ya. Gak ada alasan. Mungkin makanannya lebih enak ya. Iya. Biasanya sih lapar karena kalau Biasanya dia juga sering minta ini. Oh, nggak suka. Ya. biasanya bekal yang kurang gitu. Jadi minta punya ya. Paksa lagi minta. Kenapa? Apa? Karena di rumah kurang kasih sayang, jadi melampiaskan di sekolah. Kurang kasih sayangnya di rumah. Biasanya bundanya nggak boleh makan, cuma dikasih duit, jadi kan yang lainnya bawa bekal, dia nggak bawa bekal, entah sih. Bisa jadi dia tidak dikasih uang jajan, jadi gak ada bekal, gak ada jajan, terus caranya memaksa teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kalau kita istilahkan dengan kebutuhan dasar tadi yang Abi disebutkan tadi, mungkin sudah mencakup semuanya. Yang pertama, alasan ingin bertahan hidup karena dia lapar. Ya, kalau dia lapar, itu hidupnya terganggu. Ya kan? Karena kalau orang udah lapar itu mau apa-apa gak enak. Jadi ingin bertahan hidup, lapar, ambil dengan paksa. Itu adalah tujuan yang pertama, bertahan hidup. Ada juga ingin menguasai kelas sebagai penguasaan. Ya, dia ini kalau minta dengan paksa, dia merasa paling jagoan. Nah, itu adalah sebagai kebutuhan penguasaan. Ada kan sesuatu yang seperti itu biasanya? Kalau saya dibilang jagoan, caranya seperti itu. Dia ingin berkuasa, tapi caranya seperti itu. Ada juga yang pengen dapat perhatian, pengen kasih sayang. Nanti kalau saya minta
bekal teman secara paksa, saya akan dipanggil Bu Guru. Bu Guru nanti ngomong ke orang tua saya, jadi orang tua saya lebih perhatian lagi kepada saya. Nah, itu ada juga tujuannya seperti itu. Ada juga ingin bebas, yaitu tadi karena dia sering dimintain, saya juga pengen minta gantian biar bebas saya, biar saya gak tertekan di kelas. Nah, bisa juga. Untuk senang-senang juga bisa, padahal dia udah dikasih uang jajan, udah dikasih bekal juga, tapi kok lebih menarik, saya lebih suka yang itu. Buat kesenangan saya lebih senang gangguin teman saya daripada saya makan dengan serius. Nah, itu adalah jawaban Abi Umi semuanya tadi adalah berkaitan dengan sebenarnya satu kasus saja itu berbagai jawaban terkait dengan kebutuhan dasarnya. Jadi kalau nanti di kelas ada kasus apapun itu, jangan langsung menjudge kamu ini nakal. Jangan. Kita harus lihat dulu dia mau ngomongin kebutuhan dasarnya apa ya. Dilihat dari jawaban dari siswa kita. Orang ibu ngomongin betul nih, misalnya orang ibu saya ngomongin betul, oh berarti dia ingin bertahan hidup karena lapar. Oh, orang saya pengen makan yang itu yang lebih enak. Oh, ternyata dia pengen lebih bebas. Oh, pengen berpuasa. Saya pengen paling bagus di kelas. Misalnya. Itu berarti kebutuhan penguasaannya itu yang kuat. Jadi kita sekali lagi menjudge anak-anak kita, lihat dari latar belakang kenapa dia melakukan seperti itu. Kebutuhan apa yang harus kita berikan ke mereka. Nah, itu ya. Bisa dilanjut. Istirahat dulu. Lanjut. Oke, sekarang ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau kebutuhan dasar tadi sudah kita selesaikan, sudah paham ya? Sekarang kita 3 motivasi perilaku manusia. Masih berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Kita mau melakukan apa pasti punya motivasinya sendiri-sendiri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, tidak nyaman, atau hukuman. Benar gak? Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Itu semua adalah motivasi kita berperilaku sebagai manusia. Contoh konkret, hadir tepat waktu ke sekolah. Sudah pastilah Umi hadirnya tepat waktu. Tapi ada motivasi tersendiri, mungkin beda-beda motivasinya. Sekarang gantian dari Umi. Motivasi apa Umi ketika hadir tepat waktu ke sekolah? Motivasinya mungkin datang tepat waktu ke sekolah supaya bisa segera bertemu dengan anak-anak. Motivasinya lebih ke mendisiplinkan diri sendiri. Saya realistis ini, biar gajinya pun. Biar dapat penghargaan ya. Betul. Apa ini? Ya jangan nggak dipanggil deh. Anda sudah. Hari cuma 1 hari. Satu hari tepat waktu ya. Motivasinya apa tuh biar tepat waktu? Biar gak jadi omongan aja. Oke, betul. Biar nggak jadi omongan. Kalau saya tepat waktu biar tidak jadi orang. Oh, mana? Karena saya ini menjaga mulut aja. Oke. Sering ngepanggil. Oke. Motivasi untuk hadir tepat waktu biasanya karena istri. Kenapa itu? Dibangunin pagi harus segera. Ya, pastinya biar gak jadi omongan juga pasti ya itu. Selain itu, apa sih biar bisa nyiapin apa sih namanya materi gitu. Kadang nanti nyiapin materi itu pagi
Oke, beri tepuk tangan kita semua. Terima kasih jawaban jujurnya. Karena itu semua betul. Motivasi dari dalam diri kita, apakah motivasi dari luar? Kita lihat. Ternyata ada 3 motivasi perilaku kita. Kita tadi masuk yang mana? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan karena diomongin orang lain ataupun siswa ataupun guru ataupun kepala sekolah kita, atau karena dihukum kalau misalnya nggak tepat waktu? Satu. Yang kedua, atau kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, dari sekolah boleh, dari guru lain boleh, dari anak. Sekarang Abi datangnya tepat waktu loh. Nah, itu adalah salah satu motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan tidak harus dengan uang ataupun piala. Penghargaan dengan ucapan, rajin nih, itu mbak, itu juga termasuk penghargaan. Atau kita sudah menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Saya ini sebagai guru, saya harus tepat waktu. Orang saya juga tepat waktu, saya harus tepat waktu. Nah, tadi dari jawaban Nabi semuanya sudah kita simpulkan masing-masing. Ternyata kita datang ke sekolah kita ada motivasinya yang mana? Oh, apakah yang menghindari karena hukuman, tidak nyaman, karena diomongin, atau karena pengen dapat hadiah, penghargaan, ucapan dan lain-lainnya, atau memang itu dari dalam diri sendiri. Ya, silakan nanti juga boleh ditanyakan ke anak-anak. Nah, kan biasanya kamu telat, kok sekarang kamu datangnya tepat waktu. Kenapa? Dibangun rumah lebih pagi, berarti itu masih dari faktor X eksternal. Karena saya sering dimarahin orang tua, masih X. Kalau dari sudah jawabannya kayak Mirani dan Minggu tadi, itu berarti sudah dari dalam intrinsik atau internal. Kalau dua ini menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan, itu masih faktor ekstrinsik, motivasinya itu dari luar diri. Dari orang lain, dari lingkungan, itu motivasinya dari luar. Tapi kalau sudah satu ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri bahwa kita sebagai guru harus tepat waktu, itu sudah intrinsik ataupun internal. Ya. Hari ini ketemu Benar? Berarti kita berbagai orang punya motivasinya beda-beda kan? Apalagi nanti pertanyaan yang lainnya, kenapa kamu dan lain-lainnya? Pasti ada jawaban masing-masing. Intinya apa? Yuk kita coba mulai dari diri, nggak harus kita sampaikan dulu. Mulai dari diri kita coba faktor internal itu tadi kita tingkatkan. Mau ada hukuman ataupun enggak, mau ada penghargaan ataupun enggak dari sekolah, saya ini seorang guru, saya harus hadir tepat waktu. Coba kita mulai tumbuhkan dari dalam diri kita. Satu ini dulu, motivasi kita yang intrinsik atau internal, biar kita memaknai, menghargai diri sendiri. Saya guru, saya itu adalah yang diguru dan ditiru. Gimana saya mau nyampein anak-anak, yuk jangan telat, saya ini masih telat. Yuk kita sama-sama motivasinya ditingkatkan. Kalau yang untuk menghindari hukuman ini paling rendah, naik lagi pengen dapat penghargaan, naik lagi karena sadar diri. Sadar dirinya gimana? Yaitu tadi, posisi kita sebagai apa? Sebagai guru, ada siswa kita yang melihat apa yang kita lakukan setiap harinya. Meskipun itu masih dari luar, tapi dalam diri kita adalah itu tadi, kita menghargai diri kita. Nggak harus dihukum, nggak harus dihargai. Waktunya tepat waktu, kita sudah punya peraturan sekolah atau keyakinan sekolah, ya kita tepat waktu sesuai dengan jam yang ada. Oke, bisa dimaklumi, bisa dipahami, bisa diterapkan, insya Allah. Itu dari dalam diri kita sendiri dulu. Nanti kalau kita kira-kira sudah bisa memotivasi diri kita, coba kita motivasi orang lain, gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Oke, ini sudah selesai. 3 motivasi tadi sudah selesai. Kita next ke kasus berikutnya. Ini beda lagi, bukan dari motivasi. Kita coba baca.
Setuju atau tidak setuju? Abi Umi tinggal yes or no ya. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul? Oke. Tanya satu-satu deh. Yang langsung satu-satu deh. Dari gantian dari Abikur. 1.1, 2, 3. Setuju atau tidak? Siapa yang 1 setuju, 2 tidak, atau 3 setuju, atau seperti apa? Silakan. Nomor 1 saya setuju, Bi. Oke. Nomor 2 tidak setuju. Nomor 3 setuju. Oke. Silakan. Kenapa saya? Kalau saya setuju semua. Setuju semua. Saya juga setuju semua. Oke. Berarti nggak usah dipikirin dalam-dalam. Kira-kira setuju nggak? Nggak usah mikir dalam setuju. Saya 1 dan 3 setuju, 2 tidak. Oh, dua nggak setuju. Oke. Saya setuju semua. Oke, setuju semua. Milwi. Saya juga setuju semua. Setuju semua. Saya setuju semua. Oke. Silakan. Nomor 2 penyesuaian. Nomor 2 penyesuaian. Nomor 1 Nggak ada jawaban penyesuaian. Adanya setuju atau tidak setuju. Nggak ada pilihan ketiga. Ya, setuju yang enggak. Saya setuju. Nomor 2-nya saya kurang setuju. Nomor 3-nya netral. Tidak setuju. Itu sih yang tidak. Setuju semua. Mengapa? Oke, beri tepuk tangan kita. Hargai diri kita sendiri dulu. Kita sudah menjawab dengan baik. Abi Umi, di awal saya juga setuju semua dengan pertanyaan 3 ini. Ya, hukuman itu ya tujuannya untuk mendisiplinkan anak kan gitu. Memberikan hukuman juga harus yang positif, gitu. Jangan yang negatif kan. Hukuman positif kan nggak harus yang membaca dan menulis, banyak hukuman positif juga kan. Dan ketika kita kasih penghargaan, motivasi belajar anak itu tinggi gitu. Awalnya saya setuju. Setelah belajar modul budaya positif di sekolah, ternyata saya tidak setuju dengan 3 poin ini. Nanti kita akan belajar dan kita akan, kenapa sih kok nggak setuju? Kenapa sih masih setuju ya? Kita next. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, santai aja. Ini kan pendapat, setuju nggak setuju. Nanti jangan merasa bersalah gitu. Jangan merasa bersalah. Saya nggak pernah Ya tapi emang kayak Iya. lajunya kita tuh kayak belajar emang nggak berasa Oke. bersalah. Iya. Ya memang hal yang ini memang awalnya setuju dan itu berdampaknya baik. Ternyata setelah saya belajar itu ada yang kurang setuju. Ini ada 5 posisi kontrol, penghukum itu nanti kita coba contoh kasus. Siapa namanya? Harus kita diskusi dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Malaikat. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi kedua. Hasilnya sama, cuma beda cara menangani. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, beri tepuk tangan. Ini baru dari sesi dari video ya. Kalau audio nanti kita kasih materi yang panjang biar meratapi, bener gak sih ya? Mungkin biar mantap lagi ya gitu. Ini hanya sekilas penjelasan dan video. Ada banyak materi terkait budaya positif ini, salah satu tadi hukum dan lain sebagainya. Ini adalah 5 gambaran kita ketika menghadapi siswa yang terlambat. Bisa jadi kita hukum, kita buat anak itu bersalah, kita bisa jadi belajar menjaga teman, atau kita hanya pantau saja karena kita sudah punya peraturan, atau kita memanajeri murid kita. Intinya adalah ini, semua itu adalah cara kita mengontrol orang lain. Kembali lagi ke poin kita adalah agar semua itu tumbuhnya dari diri, bukan dari luar. Ya, jadi makna dari penerapan budaya positif di sekolah ini, gimana caranya siswa kita berperilaku, siswa kita menerapkan budaya yang baik di sekolah ini, itu dari dalam diri mereka. Tentunya tidak serta-merta langsung mereka tumbuh dalam diri, pasti dari kita dulu sebagai guru. Maka tidak masalah dengan posisi 5 tadi, tapi harapannya kita berjenjang. Awalnya kita penghukum, kita kurangi jadi buat merasa bersalah karena lebih lembut kan, meskipun itu nanti identitasnya adalah dia menjadi rendah diri. Kita naikin lagi ketika sudah berhasil tapi masih anak siswa kita masih mungkin sering melakukan, kita naikin lagi level kita sebagai teman. Ketika sebagai teman sudah cukup, nanti kita sedikit sisipkan sebagai manajer. Ketika dia melakukan kesalahan lagi, kita ajak ngobrol baik-baik, suruh dia sendiri yang mencari solusinya. Itu adalah salah satu posisi manajer. Jadi yang tahu jawabannya, yang tahu solusinya itu anak itu sendiri. Ketika dia misalnya terlambat atau ketika dia misalnya membuat kesalahan, itu adalah gimana caranya dia tahu, oh saya ini salah, oh cara memperbaikinya seperti ini. Itu pasti dari gurunya dulu gitu. Makanya kita tidak serta-merta langsung sebagai manajer, nggak bisa, karena sebagai manajer itu kalau siswa kita sudah terbiasa dengan yang dari luar tadi, udah biasa dihukum misalnya, udah biasa dibuat merasa bersalah, udah biasa diajak temenan, itu tadi konsekuensinya tadi udah dilihat. Kalau sering dihukum dia terendam, kalau dibuat merasa bersalah dia merasa dirinya rendah, kalau dibuat teman dia kadang-kadang lama-lama menunjang. Ya. Ataupun kalau nggak sama Abiroban, saya nggak mau lah guru lainnya cuek, Abiroban yang sebagai teman saya misalnya, atau sebagai pemantau, kita hanya tahu peraturannya ini, konsekuensinya ini.
peraturan ini konsekuensinya ini. Tapi kalau sudah ke manajer itu tadi, ketika mereka siswa kita salah, kita tanya dulu kesalahannya apa. Dia sadar dulu kalau dia itu salah. Gitu. Jangan-jangan kita hukum dia merasa bersalah, masih jadi manajer itu kan gitu. Jadi buat merasa bersalah dulu, kemudian apa kesalahannya, dia sendiri yang mengungkapkan solusinya. Jangan dari kita dulu, dari siswa dulu. Kayak gimana biar gak terlambat tadi? Saya tidurnya terlalu malam di. Ya udah, berarti tidurnya jangan malam-malam terus ditingkatkan. Itu memang ya itu tadi. Ini istilahnya anak tangga. Tidak bisa kita langsung menjadi manajer dalam menyelesaikan satu kasus. Tetap kita melewati step-step tadi. Tapi itu tadi resikonya kalau 4 tadi itu masih motivasinya eksternal atau ekstrinsik atau masih dari orang lain atau lingkungan. Tapi kalau kita coba sudah menjadi manajer, itu akan dari intrinsik perubahannya itu dari diri itu sendiri ya. Oke. Jadi terkait yang tadi setuju atau enggaknya itu sudah kita sampaikan plus minusnya. Jadi masih setuju dengan hukuman yang bersifat positif ya monggo, tapi konsekuensi atau resikonya seperti itu. Bisa-bisa berdendam kepada kita misalnya. Atau sebagai teman ya monggo, tapi ingat kita punya batasan-batasan dengan siswa kita. Oke. Satu lagi terakhir tentang segitiga restitusi. Saya ingin nanti segitiga restitusi ini kita praktek. Yuk kita baca dulu. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya ini, segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan di kelas. Salah satu cara menyelesaikannya. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika misalnya ada anak yang bermasalah di kelas, misalnya berantem di kelas, kita panggil satu anak itu, kita coba terapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Jangan langsung kita marahin. Stabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kan biasanya kenapa kamu berantem? Setiap orang pasti melakukan kesalahan, gitu kan. A, B, C. Jadi kita stabilkan dulu status dia. Identitasnya kita stabilkan, ya. Jangan kita langsung kamu ini berantem terus. Nah, kita stabilkan dulu. Kenapa kamu berantem? Oh, misalnya karena dia ngejek. Oh, bapak juga kalau diajak pasti bapak juga marah, kan gitu. Bahkan bisa lebih dari kamu yang kamu lakukan. Itu kan jadi siswa. Oh, ternyata abi uminya saya ini yang saya lakukan ini sudah sesuai. Tapi kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Biasanya dia diceritain karena itu tadi gitu. Adakah cara yang lebih efektif? Oh, ternyata marah-marah itu nggak benar gitu. Apakah ketika diajak kita harus marah-marah? Misalnya, tanyakan dulu gitu. Itu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, setelah dia tahu dia salah, kan tadi didukung nih, didukung. Bapak juga akan marah, kalau habis juga akan marah kalau diejek misalnya. Setelah didukung, kita kasih poin keduanya adalah, oh yang kamu lakukan itu salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Misalnya, maksudnya adalah kita sepakat untuk apa saja, menghormati, misalnya apa. Kalau itu benar apa salah? Sesuai nggak dengan peraturan yang ada di sekolah kita? Jadi setelah dia sadar, itu salah, terus gimana cara memperbaikinya? Ya seperti manajer tadi. Nggak usah bingung, tak kasih contoh. Ada 2 contoh. Mau contoh yang ibu tadi apa contoh real? Contoh real yang ini. Oke, kita coba yang ini, tapi langsung ke kasusnya. Salah satunya saya bisa sekarang menjadi YouTuber. Kalau dia setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akhiruddin, calon guru penggerak angkatan. Pagi hari ini aku datang ke sekolah dengan terlambat dari orang tua. Hari ini aku datang ke sekolah dengan terlambat dari orang tua. Terlihat sedikit kesal saat masuk kelas. Berikut penyelesaian penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Kasus kedua, pada saat jam belajar, Kenzo terlihat marah-marah kepada teman sekelasnya. Maka, temannya dibawa ke pusat pelakuannya tanpa sengaja. Berikut penyelesaian dengan segitiga restitusi.
usahakan agar lebih baik lagi. Oke, terima kasih dulu. Baik. Pause. Oke. Kalau mau lebih jelas yang ini sih, tapi udah tahu ya. Apa mau satu contoh lagi? Terakhir kita. Satu lagi yang langsung real. Ini contoh beneran. Tapi benar-benar yang saya tanya itu tanpa apa ya, rekayasa, benar-benar tanya. Tapi dia nyambung gitu. Ketika diajak segitiga restitusi kita nyambung. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diet Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pemilih. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Apalagi dijegat di dulu ya. Memang. Satu model warna lampu. Saya dulu di Jawa Timur. Dulu masuk deh. Kalau di Banten habis ya. Saya di Jawa Timur kita ke Lampung. Emang masih model. Kayaknya ini gurunya tuh pada nggak bermasalah semua ya. Kayaknya hatinya perih semua ya. Oke, sekarang kita buat 3 kelompok. Karena ada 9, 3. Silakan milih apa kita tunjuk. Oke, hitung nih. 1, 2, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Berobat lagi. Enggak ada 1. 2. Oke. Kasus 1. Ini kasus 1 ya, Umi, Abi Gozal, Mika. Di aksennya diganti batin, Bi. Boleh, terserah. Yang penting kasusnya adalah Jihan tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya juga misalnya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi nanti boleh siapa yang jadi Jihan, siapa yang jadi Juna, siapa yang nanti gurunya mengeksekusi. Ya. Kok jadi saka aja? Yang kedua ada Wijoyo. Nanti diubah namanya boleh. Nangis saat jam istirahat, ternyata karena Kaisi nggak sengaja ngejek nilai PTS-nya yang kecil. Jadi ini misalnya Wijoyo ini nangis pas jam istirahat, terus gurunya lewat tanya kenapa Wijoyo nangis, ternyata diejek Kaisi karena nilai PTS-nya kecil. Jadi nanti silakan yang dipanggil Kaisi. Ya. Terakhir kasus 3, Sabta dan Aceh tidak saling mengejek dan menyebutkan nama orang tua masing-masing. Biasanya diejekkan kan? Akhirnya keduanya nangis. Silakan siapa yang dipanggil boleh satu ya. Silakan berkumpul dan mulai berdiskusi skenario-nya dan langsung dipraktekkan. Sama
Gimana rasanya mencoba Rosi? Oke. Ini apa? Kalibrasi terhadap dan salah. Jadi tadi udah validasi Boleh, 1, 2, 3. Berapa? Sudah. Ini sudah ya. Tadi sudah cukup. Coba sudah nanya cukup. Sekarang Abi tanya sama Kaisi. Rosi, coba tolong jelaskan kepada Abi, kenapa kok bisa Wijoyo ini bisa nangis, Rani ini bisa nangis. Coba jelaskan sama Abi. Itu kan tadi udah dibagiin hasil PTS-nya. Ya. Terus nilai kami ini pada gede-gede dan nilainya Rani ini yang kecil sendiri ya. Aku ejek lagi. Kan Umi Abi udah kasih tahu kalau kisi-kisinya itu apa. Bisa-bisanya kita gede-gede semua nilainya. Rani kecil nilainya. Rani, coba kalau ada orang dengarkan dulu ya, tolong didengarkan. Kita kasih Rosi untuk berpendapat. Nanti Rani Abi kasih peluang untuk ngomong ya. Jadi benar, Abi juga kalau di posisi Rosi juga pasti ngecek, ya, pasti ngecek. Tapi tujuan Rosi ini bagus ke Wijoyo untuk memotivasi supaya Wijoyo ini nilai PTS-nya besar. Tapi alangkah baiknya Rosi itu dalam memotivasi teman itu tidak dengan cara mengejek. Ya, coba ditanya kalau Wijoyo nilainya 100, Rosi nilainya 40. Kalau Rani ngejek Rosi, perasaan Rosi sedih atau enggak? Sedih. Nah, kan itu. Jadi ada caranya supaya tidak ada sedih di antara keduanya. Rani juga semangat belajar, Rosi juga caranya dalam memotivasi Rani juga bagus. Ya, jadi nanti kalau misalnya untuk memotivasi Rani, jangan dengan cara mengejek ya. Iya. Paham ya Rosi? Paham. Ini nggak baik ini. Baik, sekarang Rani, Abi juga sedih kalau di posisi Rani, kalau diajakin sama Rosi. Tapi lain kali, kalau misalnya ada teman yang mengejek, jangan sampai Rani itu nangis, ya. Dan habis dari ini tidak ada lagi yang mengejek-ejek. Kenapa? Karena dalam
dalam memotivasi itu tidak boleh saling mengejek, ya. Ya Rani, Pak Rani, sekarang apa? Ya, makan ya. Maaf Oh ya. ya, saling memaafkan. Besok-besok belajarnya. Ya, demikian Nabi. Lanjut, kasus yang mana dulu? Ya, kelompok 1. Saka aja lu. Saka mau maju ini. Saka sesuai dengan bahasa. Saka. Susah ini. Susah. Bahaya ini, bahaya ini. Saka mau maju dulu ya. Ini aja. Oi. Kenapa ini? Silakan mulai. Coba dulu. Apa cerita? Dia ngatain bapak saya duluan. Dia ngata-ngatain. Sama-sama nangis ini yuk. Jangan nangis lagi dong. Aduh, bapak pusing sendiri. Dulu. Coba. Sekarang jangan itu tarik nafas. Kentutin. Jangan. Jangan kentutin ya. Bawa ke sini. Kalau kalian yang berdua. Oke. Sekarang aduh, nggak siapa nama bapak kamu sebenarnya? Waduh, kamu? Yusuf. Kalau seandainya bapak kalian berdua dihina mau? Jadi kalau dihina bapak kalian sedih nggak? Kalau seandainya bapaknya jika dihina, sup ucup, sedih nggak? Sedih. Sedih. Kalau bapaknya sangka dihina, bambang, sedih. Nah, sekarang tahu sekarang apa yang harus kalian lakukan? Jangan ada yang menghina bapak lagi. Kalau menghina orang tua, jadi membuat sedih teman. Salah nggak kira-kira Jian? Menghina bapaknya Saka? Saka sedih ini salah nggak kalau seandainya menghina bapaknya Jian? Nah, kita semuanya sudah memahami menghina orang tua itu salah. Coba salaman dulu, maafan, biar besok enggak ini lagi, enggak hina-hina bapak lagi. Wah, ya jangan lagi ya. Sekarang kita yakin nggak kalau seandainya kalau menghina orang tua itu tidak menghormati temannya? Yakin, Jian? Yakin beneran nggak nih? Ini sudah yakin. Jadi besok-besok jangan lagi menghina orang tua ya. Kalau menghina orang tua itu tidak menghargai teman. Sekarang Abi tanya sama Saka. Kalau besok masih menghina Jihan, bersedih nggak hati Jihan? Bersedih. Jadi Saka menghargai orang ini nggak, Jihan nggak? Kalau menghina, menghargai tidak? Nah, Jihan sama ya. Besok nggak boleh lagi menghina. Karena menghina itu tidak menghargai teman. Nah, itu udah cakep. Nah, jadi besok harus berubah ya. Semangat terus belajarnya. Kita semua adalah teman. Oke. Sama kan? Kelompok 1. Itu gurunya bukan Roban. Kalau kamu apa sama Roban? Iya. Keren gurunya. Apa itu? Dia nyontek punya aku loh, Bri. Gak bisa lagi kayak Udah capek, udah tugas, udah belajar. Dia itu enak banget tinggal nyontek punya aku doang, Bi. Ika kenapa nyontek? Ya gimana ya, biar aku tahu jawabannya. Dan biasanya juga
Dwi marah dicontek dan ikat. Ya kesel Abi, aku udah capek belajar seharian. Dia enak banget tinggal nyontek jawaban aku doang. Iya, Abi juga kalau dicontek sebenarnya marah. Kebetulan Abi ketika SMA suka nyontek juga. Jadi kalau misalnya kita dicontek, jadi Abi juga kalau misalnya dicontek Abi juga marah. Nah, itu posisi wajar kalau kita dicontek. Tapi jangan berlebihan marahin ikannya. Itu ikannya lo sampai pundung, lalu dan teman-temannya diledekin tukang nyontek. Nah, tidak boleh, nggak boleh mengejek. Udahnya cukup laporin ke Abi kalau misalnya ikat nyontek lain kali. Paham Dwi? Ikat besok kalau misalnya ada pelajaran harus belajar kalau ada ulangan. Ya, kalau misalnya nggak paham, tanyain Abi, nggak usah lihat yang temennya. Begitu, oke? Iya, Bi. Jadi nyontek itu perbuatan yang benar tidak ikat? Tidak. Tidak. Oh, jadi kalau misalnya tidak, nggak boleh diulangi, oke? Lain kali ikat harus bisa kalau ngerjain soal, kan sudah dipelajari sebelumnya. Makanya ketika belajar jangan bermain mungkin ditanya. Jadi mulai minggu depan gimana ikat mau gimana? Kalau misalnya ada ulangan lagi nih, mau apa? Mau belajar tidak ikat? Apa motivasi ikat? Bingung jawabnya. Iya, Bi. Nanti kalau misalkan ada tugas lagi, ikat janji gak bakal nyontek lagi, terus malamnya akan belajar dulu. Oke. Terus Dwi, kalau misalnya Dwi kan paling pintar nih kelas, kalau misalnya ada yang nyontek, gak boleh lagi ya nanti ngejek temannya, nyontek temannya, dituduhkan. Jadi mau ya Dwi gimana kalau misalnya ketemu yang ada yang nyontek lagi dari Dwi? Ya, kalau dia mau minta aku bantuin belajar, aku mau belajar bareng-bareng. Tapi kalau nyontek aku gak suka. Kalau misalnya nulis jawaban, ya jawabannya tuh ngerjain sendiri, gitu Bi. Iya, seharusnya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada maksa minta nyontek, lapor saja dah. Gak perlu di Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah, setidaknya kita sudah paham, sudah bisa mempraktikkan ketika ada siswa kita yang bermasalah bisa menyelesaikan permasalahannya. Ini adalah salah satu cara ya. Jadi masih banyak cara lainnya yang mungkin tadi manajer, mungkin tadi merasa bersalah dan lain sebagainya. Tapi itu tadi tujuan kita adalah biar kalau segitiga restitusi tadi tujuannya adalah memperbaiki kesalahan siswa yang mungkin marah-marah, yang mungkin tadi saling mengejek, yang nyontek dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka kembali ke kelas, ke kelompoknya, dia memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi nggak nambah merasa bersalah, tapi dia yakin bahwa dengan setelah dipanggil gurunya, dia lebih percaya diri lagi, lebih bertanggung jawab lagi, lebih menghargai lagi. Tujuannya itu. Jadi ketika bermasalah di kelompok, kita segitiga restitusi, ketika kembali ke kelompok itu lagi, dia karakternya lebih kuat. Itu ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan praktik budaya positif kita di sekolah. Satu pesan saya, silakan bisa saling berbagi dengan teman-teman sesama guru. Tidak harus dipraktikkan secara langsung yang manajer tadi, tapi bisa saling diskusi. Kira-kira mana yang perlu kita perbaiki, budaya mana yang perlu kita perbaiki. Intinya Abi itu tadi, penerapan budaya positif sekolah tujuannya adalah siswa
gimana caranya dia motivasinya, belajarnya, dan juga ketika ada masalah itu tumbuhnya dari dalam diri siswa itu sendiri. Guru masih bisa membantu, tapi ingat, yang bisa membuka tangan siswa tadi siswa itu sendiri. Ketika dia membuka pun dia memberi kesempatan kepada guru untuk mempengaruhi dia, mengontrol dia. Tapi suatu saat dia akan punya kontrol sendiri. Itulah yang kita harapkan agar nilai-nilai intrinsik atau dari dalam siswa itu tadi bisa tumbuh sehingga ketika masing-masing pribadi siswa sudah ada motivasinya dalam diri, budaya positif di sekolah bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Abi Umi yang hebat. Terima kasih atas diskusinya. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.